Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa kita boleh bertemu kembali dalam ibadah keluarga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati oleh-Nya. Plan firman pada ibadah keluarga malam hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dipersilakan berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 6. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah malam hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena sampai pada hari ini, kami diberi kesempatan boleh bersatu hati dalam ibadah keluarga pada tanggal 3 Maret tahun 2021 ini ya Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami jemaat-Mu. Berkati pelayan firman Ibu Pendeta Dina Haba Akihari yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, mari kita naikkan pujian dari Gita Bakti 284. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam ibadah keluarga, kami mengucap syukur atas pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami hendak bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, dan arahkan kami bukan saja tahu mendengarkan firman-Mu, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pembacaan firman pada hari ini dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 20. 1 Tesalonika pasal 2
ayat 13 sampai dengan ayat 20 kita akan baca bersilih ganti. Pelayan firman ayat 13, Bapak Ibu ayat 14 dan pada ayat 20 kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam surat Tesalonika ini ditulis oleh Paulus. Paulus dalam perjalanan pekabaran Injil, ia selalu memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat yang dikunjungi. Penulisnya kira-kira pada tahun 50 dan 51 Masehi. Dalam perjalanan pekabaran Injil Paulus yang kedua, tempatnya di Tesalonika. Saudara-saudara, jemaat di Tesalonika ini menghadapi tekanan-tekanan yang berat dari orang-orang Yahudi yang menghambat pekerjaan pemberitaan Injil bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu juga terkait dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 45. Orang Yahudi telah menolak Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini dalam Injil Lukas pasal 2 juga. Mereka menolak kehadiran Kristus. Maaf, tidak ada tempat bagimu. Saudara-saudara, seringkali juga kita tanpa disadari menolak kelahiran Kristus, menolak Yesus dalam kehidupan kita. Maaf, saya tidak punya waktu. Mereka menolak tentang Kristus. Orang Yahudi masih menanti kedatangan Kristus yang pertama, padahal Kristus sudah datang ke dalam dunia ini, sudah mati dan bangkit bagi kita. Tapi mereka masih menanti yang pertama. Orang Yahudi ini yang telah menolak Yesus, mereka telah menyalibkan Yesus. Namun demikian, kuasa Allah dalam Yesus tidak bisa dibatasi oleh manusia. Jemaat Tesalonika hidup tetap tabah dalam iman, walaupun ada tantangan, pergumulan, masalah yang mereka hadapi, meskipun mereka diusik oleh ajaran-ajaran yang sesat. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 3. Jemaat yang lebih merespon firman Allah walaupun berada di tengah-tengah penderitaan, mereka hidup tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini teladan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dalam tantangan yang kita hadapi, kita belajar tentang teladan iman jemaat yang berada di Tesalonika ini.
walaupun dalam pergumulan mereka tetap setia kepada Allah. Dalam ayat 13 dan ayat 14, Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah sumber kekuatan gereja. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Kita ini sebagai tubuh Kristus. Jemaat diajak untuk hidup dalam kebenaran dan mempraktekkan kebenaran itu bukan saja dalam hidup pribadi tapi juga dalam persekutuan. Bukan saja mendengarkan firman tapi membahasakan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15 sampai dengan ayat 16. Paulus mengacu pada para pemimpin Yahudi yang telah menolak Yesus. Mereka tidak mengakui tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Orang Yahudi bekerja sama dengan orang Romawi untuk membunuh Yesus. Mereka juga menjadi penghalang pemberitaan Injil. Kadangkala juga Bapak Ibu tanpa disadari, kita juga menjadi penghalang untuk pemberitaan Injil melalui penolakan-penolakan yang ada. Mari kita belajar dari jemaat di Tesalonika ini. Ayat 17 dan 18, walaupun terpisah dalam jarak antara Paulus dan jemaat di Tesalonika, tetapi ada kedekatan yang sangat mendalam antara pelayan dan jemaat. Paulus katakan jauh di mata, dekat di hati. Paulus sangat rindu untuk berkunjung, tetapi ada penghalang-penghalang dari kuasa iblis. Bagaimana cara melawannya? Dengan iman yang teguh pada Yesus Kristus. Ayat 19 sampai dengan ayat 20, Paulus meyakini bahwa walaupun dalam saat belum bertemu dengan jemaat di Tesalonika, tetapi kelak mereka akan dipertemukan dalam kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, kita mengucap syukur. Kita boleh berada sampai dengan hari ini itu karena anugerah Tuhan. Kita tahu bersama kita di tahun 2020 bulan Februari Maret mengalami pandemi COVID-19. Kita semua mempunyai pergumulan-pergumulan, bukan saja di Surabaya, tapi di dunia ini. Semua orang diperhadapkan pada kesulitan. Walaupun kita dilanda kesulitan, kesedihan, duka cita, karena banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban virus corona. Kita diajak oleh firman hari ini untuk hidup dalam pengharapan, untuk hidup dalam iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Paulus mendorong jemaat Allah untuk tetap setia, beriman dalam Yesus Kristus walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesulitan yang dihadapi, ada ancaman-ancaman yang dihadapi, tetapi ada sukacita. Ada sukacita di dalam Tuhan. Sukacita inilah yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka tetap tekun dalam iman, tetap bersukacita walaupun dalam penderitaan. Amin. Jemaat, mari kita aminkan firman ini di dalam Gita Bakti 277. Firman Allah sudah kau dengar. Sekelilingmu, hai pergi segera, Tuhan putus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui kesempatan ibadah keluarga pada malam hari ini. Firman Tuhan mengingatkan bagi kami, jemaat di Tesalonika mereka menghadapi tantangan-tantangan.
Paulus mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan mereka, namun ada penghalang-penghalang yang terjadi. Satu ungkapan syukur yang Paulus naikkan kepada Tuhan atas kehidupan jemaat di Tesalonika, jauh di mata, dekat di hati. Kami yakini juga dalam ibadah-ibadah keluarga yang berlangsung, walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi dalam iman kami yakini Tuhan memberkati, Tuhan jaga lindungi jemaat keseluruhan. Berkati kami bersama yang mengambil bagian melalui kebenaran firman pada malam hari ini. Dan mampukan kami dalam minggu Prapaskah untuk kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan walaupun ada banyak tantangan iman yang kami hadapi. Arahkan kami untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi koordinator sektor 1, 2, dan 3, wakil koordinator sektor 1, 2, dan 3, jemaat keseluruhan yang mengambil bagian. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi dalam hidup rumah tangga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan maupun dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Arahkan kami bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam pengucapan syukur ulang tahun kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam pergumulan kesehatan yang terganggu, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan bagi mereka semua. Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayanan ke depan dalam gereja Tuhan, GPIB Bukit Saitun. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi kami, semua orang yang bersama-sama mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan ini. Arahkan kami untuk saling berbagi kasih, saling menopang dalam doa, satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami percayakan dalam pimpinan Tuhan, Tuhan berkati. Begitu juga dengan kami semua yang mengambil bagian Inforkom secara khusus. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi dalam pelayanan ke depan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, lindungi kami bersama, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Gita Bakti 83. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa.
Kita berdoa. Bapa Sorgawi yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpah untuk kami nikmati dalam hidup ini, oleh rahmat-Mu, kiranya Bapa berkenan menerima persembahan ini yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Dan berkatilah kami dalam mempergunakan anugerah-Mu demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dalam Kitab Bakti 245, Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah Tuhan bagi kami dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan berkati.